Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Ridwan Fajar Prasetyo, 2. Rifka Aulia Silviana Putri, 3. Rika Mutiara Kusuma Mukti, 4. Andriani, 5. Risa Yunia Margianti. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Hakikat Sila-Sila Pancasila. Yang pertama, perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. 1. Pengetahuan. Pengetahuan sesungguhnya adalah hasil tahu serta pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Menurut Nasution, beliau mengatakan bahwa pengetahuan sebagai hasil naluri ingin tahu. Keingintahuan manusia tidak terpuaskan ketika manusia sekedar memperoleh pengetahuan, melainkan lebih jauh lagi ingin memiliki pengetahuan yang benar. Hal ini menyebabkan lahirnya pemikiran tentang kriteria kebenaran pengetahuan dan bagaimana mencapai kebenaran yang hakiki. Terdapat dua jenis pengetahuan, yakni pengetahuan khusus dan pengetahuan umum. Pengetahuan khusus ialah berkenaan dengan satu fakta, sementara itu terdapat pengetahuan yang berlaku umum sebagai kesimpulan dari sejumlah fakta. Yang kedua, ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu pula. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ilmu ialah susunan berbagai pengetahuan secara berstruktur untuk satu bidang tertentu. Yang ketiga adalah filsafat. Menurut Surya Sumantri, beliau mengatakan bahwa filsafat merupakan telaah secara filsafat yang hendak menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu, baik ditinjau dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Telaah filsafat ilmu dilakukan melalui proses dialektika secara mendalam atau radikal, sistematis, dan spekulatif. Pertanyaan mengenai hakikat ilmu menyangkut objek apa saja yang ditelaah, landasan ontologi, bagaimana memperoleh pengetahuan, landasan epistemologi, dan bagaimana ilmu itu digunakan, landasan aksiologi. Aspek ontologi ilmu meliputi bagaimana wujud hakiki dari objek itu dan hubungan antara objek tersebut dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan. Aspek epistemologi ilmu mencakup sumber pengetahuan, prosedur, menggali pengetahuan secara ilmiah, kriteria kebenaran ilmiah. Aspek aksiologi ilmu bertalian dengan kaidah moral dalam penggunaan ilmu. Di masa ini terdapat perbedaan yang jelas antara ilmu dan filsafat. Ilmu bersifat a posteriori, kesimpulan ditarik setelah melakukan pengujian empiris secara berulang-ulang. Filsafat bersifat a priori, kesimpulan ditarik tanpa pengujian, sebab terlepas dari pengalaman inderawi apapun. Ilmu bersifat empirik, sedangkan filsafat bersifat spekulatif. Kesamaan antara ilmu dan filsafat ialah keduanya menggunakan aktivitas berpikir, walaupun cara berpikir ilmuwan berbeda dengan cara berpikir filsuf. Selanjutnya, ciri-ciri berpikir filsafat. 1. Radikal. Arti dari berpikir radikal berpikir sampai ke akar-akarnya. Kata radikal berasal dari bahasa Yunani, yaitu radix yang berarti akar. Maksud dari berpikir sampai ke akar-akarnya yaitu berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai pada substansi yang dipikirkan. Manusia yang berfilsafat dengan akalnya akan berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan yang hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Implementasi dari berpikir radikal dalam filsafat ini adalah jika ada sesuatu permasalahan yang akan mencari tahu masalah itu sampai mengetahui titik awal masalah, agar tahu kebenarannya dapat terjadi sehingga dapat menentukan penyelesaian dari masalah tersebut dengan tepat. Yang kedua, kritis. Maksud dari berpikir kritis adalah tanggap terhadap setiap persoalan yang terjadi atau yang sedang berkembang, bahkan akan mendatanginya jika itu memungkinkan. Setelah itu, mengumpulkan bukti-bukti serta berpikir bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut. Yang ketiga, rasional. Maksud dari berpikir rasional adalah berpikir menggunakan otak, bukan menggunakan perasaan. Untuk menyelesaikan suatu persoalan dan hasil pemikiran tentunya harus masuk akal.
4. Reflektif. Maksud dari berpikir reflektif adalah membandingkan suatu permasalahan yang sama yang pernah ditemukan, kemudian mengevaluasi cara pandang saat menyelesaikan masalah yang dulu. Setelah itu mengaitkan permasalahan yang baru dengan pandangan dan realitas baru yang dapat atau yang telah dialami. Yang kelima, konseptual. Berpikir secara konseptual yaitu berpikir mengenai hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman serta tentang hal-hal serta proses individual. Berpikir secara kefilsafatan tidak bersangkutan dengan pemikiran terhadap perbuatan-perbuatan yang bebas dilakukan oleh orang-orang tertentu, sebagaimana yang biasa dipelajari oleh seorang psikolog. Akan tetapi bersangkutan dengan pemikiran apakah kebebasan itu. Implementasi dari berpikir konseptual dalam filsafat ini adalah jika terdapat suatu persoalan, saya hendaknya tahu konsep-konsep dari setiap masalah agar mudah dalam mencari kebenarannya. 6. Koheren. Berpikir secara koheren artinya berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir dan tidak mengandung kontradiksi atau dapat pula diartikan dengan berpikir secara runtut. Implementasi dari berpikir koheren adalah menyelesaikan suatu persoalan dengan runtut sesuai kaidah-kaidah berpikir. 7. Konsisten. Maksud dari berpikir konsisten adalah menyelesaikan suatu persoalan dengan runtut, sesuai kaidah-kaidah berpikir, serta konsisten dengan apa yang telah dilakukan. 8. Sistematis. Berpikir secara sistematis yaitu mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah. Para filsuf memakai pendapat-pendapat sebagai wujud dari proses berfilsafat. Pendapat-pendapat tersebut harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung maksud tujuan tertentu. Implementasi dari berpikir sistematis dalam filsafat ini adalah jika ada suatu permasalahan, kita harus menyelesaikannya secara runtut. Dimulai dari cikal bakal permasalahan sampai penyelesaian permasalahan. Tidak boleh terjadi jam conclusion. Kesembilan, metodis. Maksud dari berpikir metodis akan menggunakan metode yang paling baik menurut filsuf itu sendiri untuk menyelesaikan suatu persoalan yang akan terjadi. 10. Komprehensif. Maksud dari berpikir komprehensif adalah akan mencari tahu secara menyeluruh terlebih dahulu tentang persoalan yang sedang terjadi dan akan berusaha menjelaskan sesuai kebenarannya. Yang ke-11, bebas dan bertanggung jawab. Maksud dari berpikir bebas dan bertanggung jawab adalah ketika terdapat suatu persoalan bebas menggunakan cara apa saja untuk menyelesaikannya. Akan tetapi harus bisa mempertanggungjawabkan cara yang dipilih. Atau dapat juga dikatakan ada bukti yang harus dipercaya. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. 1. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Menurut Abdul Qadir, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan sistem. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. 2. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama, metafisika, membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Kedua, epistemologi, adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran. Yang ketiga, metodologi, adalah ilmu yang membicarakan cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Yang keempat, logika, adalah membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang kelima, etika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia tentang baik dan buruk. Yang keenam, estetika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat, keindahan, dan kejelekan. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat. Rasional atau alasan bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat meliputi 1. Secara material substansial dan intrinsik, nilai Pancasila adalah filosofis. Misal, hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi ketuhanan yang Maha Esa, adalah metafisis atau filosofis. 2. Secara praktis fungsional. Dalam tata budaya masyarakat Indonesia,
prakemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat atau pandangan hidup yang dipraktekkan. 3. Secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia. 4. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain seperti Cina, India, Arab, dan Eropa mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi, Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia. 5. Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional, dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern. Pancasila sebagai sistem filsafat telah memenuhi persyaratan, antara lain 1. Adanya kesatuan dari kelima unsur sila-silanya yang satu sama lain tak dapat dipisahkan. 2. Adanya keteraturan dari sila-silanya yang bereksistensi secara hierarkis konsisten, masing-masing sila berada dalam satu urutan tingkat yang runtut, yang nilainya lebih esensial didahulukan, artinya yang lebih luas cakupannya didahulukan. Adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh, merupakan suatu totalitas atau gestalt, saling berhubungan dan saling ketergantungan atau intercorrelation antara sila yang satu dengan sila yang lain. 4. Adanya kerjasama antar sila yang satu dengan yang lain. Hal ini mutlak sebab dasar filsafat negara harus merealisasikan tujuan-tujuan negara. 5. Adanya tujuan bersama, di mana untuk mewujudkannya diperlukan pemerintah yang stabil dalam satu wadah negara yang mempunyai filsafat tersebut. Kedudukan dan fungsi nilai dasar Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut. 1. Warisan sosio-budaya bangsa. 2. Pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung. 3. Jiwa dan kepribadian bangsa atau jati diri nasional, Volksgeist Indonesia. 4. Dasar negara, proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas kerohanian bangsa, jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Grundnorm, basic norm, sumber dari segala sumber hukum. 5. Ideologi negara, ideologi nasional. 6. Sistem filsafat Pancasila, filsafat dan budaya Indonesia, asas dan moral politik NKRI. Noto Nagoro menjelaskan bahwa susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dilihat dari inti isinya, urutan-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi. Tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan keputusan dari sila-sila yang dimukanya. Jika urutan-urutan 5 sila dianggap mempunyai maksud yang demikian, maka di antara 5 sila ada hubungannya yang mengikat dan satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat. Dalam susunan hierarkis dan piramidal ini, maka ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis daripada kemanusiaan atau perikemanusiaan, persatuan Indonesia atau kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berperikemanusiaan, berpersatuan atau berkebangsaan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Susunan dan urutan sila-sila pada Pancasila sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Effendi, susunan dan urut-urutan sila-sila pada Pancasila sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Effendi merupakan susunan yang sudah tetap dan mempunyai arti tersendiri, sehingga tidak boleh diganti, diubah atau diputar dan dibalikan. Susunan dan urutan dari sila-sila dalam Pancasila itu sudah merupakan suatu kesatuan yang bulat dan di depan menjiwa yang ada di belakang serta mempunyai sifat yang
hierarkis dan berbentuk piramidal. Kesatuan dan kebulatan itu dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang isinya paling luas, menjiwai dan meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang isinya lebih sempit, dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, menjiwai dan meliputi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang isinya lebih sempit lagi, dijiwai dan diliputi oleh sila pertama dan kedua, menjiwai dan meliputi sila keempat dan kelima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang isinya lebih sempit lagi, dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, menjiwai dan meliputi sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang isinya paling sempit, dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Menurut pendapat Muladi bahwa untuk memahami perumusan Pancasila secara murni dalam alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut harus dilihat dalam kerangka keseluruhan sistem dalam keseluruhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang masing-masing terkait dan saling tergantung satu sama lain untuk menuju tujuan akhir yang dicita-citakan, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang memerlukan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organis. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dadar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Inti sila-sila Pancasila. Notonagoro tahun 1995 menyatakan bahwa isi mutlak dari Pancasila dasar falsafah negara meliputi 1. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan bernegara, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, untuk beribadah menurut dan masing serta kepercayaannya. 2. Sila kemanusiaan yang mengandung prinsip pergaulan antara umat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk membangun kekeluargaan antar bangsa-bangsa di dunia. 3. Sila kebangsaan mengandung prinsip persatuan bangsa Indonesia yang tidak sempit, karena prinsip ini mengandung pengakuan bahwa setiap bangsa bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan satu sama lain. 4. Sila kerakyatan mengandung prinsip bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang bersifat totaliter maupun liberal, melainkan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat pengakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 1. Inti sila pertama Pancasila sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam melaksanakan kemerdekaan beragama ini, negara menghendaki adanya toleransi dari para pemeluk agama, sehingga tidak akan membenarkan adanya pemaksaan suatu agama kepada orang lain.
2. Inti sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. 3. Inti sila ketiga Pancasila, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Inti sila keempat Pancasila. Inti prinsip sila keempat menurut Noto Nagoro adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat di dalam lapangan kenegaraan atas dasar Tritunggal, yaitu negara dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat. Inti sila kelima Pancasila menurut Noto Nagoro mengandung prinsip bahwa di dalam lapangan sosial dan ekonomi ada kesamaan. Di samping prinsip persamaan politik, di dalam lapangan sosial ekonomi ada kebebasan dan kekuasaan perseorangan dalam keseimbangan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan sifat mutlak dari manusia sebagai individu. Implementasi Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai penggunaan pemikiran yang luas dan mendalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan filsafat Pancasila dimaksudkan guna mempertanyakan dan menjawab permasalahan bangsa dengan baik dan benar. Secara umum, menurut Effendi, bahwa pengamalan sila Pancasila pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Pengamalan Pancasila secara formal merupakan pelaksanaan objektif Pancasila, yaitu mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, yakni dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, pengamalan Pancasila secara informal merupakan pelaksanaan subjektif Pancasila, yaitu pengamalan Pancasila oleh segenap warga negara Indonesia sebagai falsafah hidupnya atau pandangan hidup bangsa, yang berarti mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pelaksanaan pengamalan Pancasila menurut Hartanti Susmadi tidak mungkin dapat dilakukan dalam sekaligus, tetapi harus dengan cara berangsur-angsur dengan jalannya pendidikan di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Dalam mendidik diri sendiri sehingga dapat diperoleh secara berturut-turut sebagai berikut. 1. Pengetahuan dalam arti pengetahuan biasa, pengetahuan secara ilmiah maupun filsafati dari isi, arti, atau esensi dari Pancasila itu sendiri. 2. Kesadaran. Dengan penuh rasa sadar, orang selalu ingat kepada nilai-nilai Pancasila. 3. Ketaatan. Dengan ketaatannya, orang selalu bersedia melaksanakan Pancasila lahir dan batin. Yang terakhir, kemampuan. Atas dasar kemampuan ini, orang dapat melakukan perbuatan dan mengamalkan Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.